Sahabat LTVC, pernahkah sahabat LTVC berpikir apa yang paling berharga di dalam hidup ini? Atau apa yang paling membuat sahabat LTVC berbahagia? Apabila kita melihat hal-hal yang berharga di dalam hidup ini, tentunya setiap orang berbeda-beda. Setiap sahabat LTVC pasti bisa mengatakan, oh buat saya yang berharga misalnya menemukan pasangan hidup. Ada yang mengatakan, oh saya menemukan pekerjaan yang cocok. Atau ada yang mengatakan, saya menemukan usaha yang cocok. Menemukan pasangan hidup bukanlah hal yang mudah. Ada banyak orang silih berganti. Mengganti artinya calon-calon pasangan yang nantinya akan bersama-sama hidup untuk berumah tangga. Ada juga orang yang bekerja di salah satu perusahaan kemudian berhenti bekerja lagi di perusahaan yang lain. Sehingga bisa gonta-ganti pekerjaan juga. Dalam hal usaha juga sama. Ada yang misalnya dia mulai bisnis kuliner, kemudian dia bisnis perdagangan, kemudian dia bisnis konveksi. Sehingga berjalannya waktu dia akan menemukan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya untuk dikerjakan. Bahkan kalau petambang itu apabila dia menemukan cadangan-cadangan mineral itu dia akan mengatakan itu sangat berharga. Pada saat dia mencari itu bukan hal yang mudah. Seorang petambang apabila dia mencari deposit mineral yang ada di dalam perut bumi dia harus bor. Contohnya pebisnis petambang batu bara. Dia harus bor mencari di mana ada batu bara di dalam perut bumi ini. Pada saat dibor pertama tidak ada itu sangat kecewa juga. Kemudian dibor sampai menemukan itu akan membuat si petambang itu merasa sangat-sangat berharga sekali. Bahkan sahabat LTVC mungkin mencari-cari koneksi bisnis. Waduh nggak ketemu. Suatu saat ketemu. Nah ini bisa dikatakan sesuatu yang berharga. Dan bagaimana dengan yang bahagia sahabat LTVC? Kalau anak sekolah itu dia akan berbahagia pada saat dia lulus ujian. Simpel sekali. Lulus ujian aja sudah membuat bahagia. Dan bagi orang yang ingin masuk ke pernikahan, lamaran kepada calon mertua itu diterima. Itu sangat berbahagia sekali ya sahabat LTVC. Bahkan orang-orang yang pengen memiliki mobil idaman, pada saat dia membeli mobil idamannya, dia akan sangat berbahagia. Bahkan apabila ada orang yang ingin hanya membeli sepeda motor, pada saat mendapatkannya sudah sangat bahagia sekali. Dan bisa juga membeli rumah atau dalam pekerjaan mendapatkan bonus dari perusahaan pada saat akhir tahun. Wah itu sudah sangat membuat berbahagia sekali. Dan diterima di perusahaan yang menjadi idamannya. Wah kalau saya nanti selesai kuliah saya akan masuk di perusahaan A misalnya. Kemudian dia diterima di perusahaan itu maka akan membuat dia sangat berbahagia. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, yang tadi saya sebutkan yang berbahagia ataupun yang berharga itu kalau kita lihat dengan kasat mata itu memang menyenangkan. Tapi pernahkah sahabat LTVC berpikir yang berharga dan berbahagia tadi itu sifatnya sementara. Karena kita hidup di bumi ini sementara. Yang lebih lama lagi adalah setelah kita kembali kepada Bapa di surga itu hidup kekal selamanya. Nah, kembali kepada yang berharga maupun yang berbahagia tadi. Hal-hal tadi yang saya sebutkan itu walaupun sementara perlu dijaga sahabat LTVC. Contoh, tanam bunga aja harus dijaga. Demikian juga pernikahan itu harus dijaga, harus di-maintain. Dalam banyak hal kita bisa melihat ada orang menikah ya dengan pesta yang begitu besar, begitu megah, begitu mewah, begitu indah untuk dipandang oleh mata dan menimbulkan satu kesan yang luar biasa. Namun apabila pernikahan itu tidak dirawat, maka
hanya berjalan beberapa tahun itu akan kandas di tengah jalan. Sehingga perawatan itu sangat penting. Yang berharga, yang berbahagia itu setelah diperoleh pun harus dirawat, dijaga. Demikian juga bisnis juga harus dijaga. Dan usaha juga harus dijaga. Bahkan persahabatan, pertemanan, dimanapun berada. Baik di pelayanan, baik di marketplace itu harus dijaga dan harus dirawat. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, tadi saya sempat mengatakan kita hidup di dunia ini sementara. Artinya apa? Pada saat kita lahir, sahabat LTVC kita tidak membawa apa-apa juga. Kemudian pada saat kita kembali ke rumah Bapa di surga, kita juga tidak membawa apa-apa. Kalau istilahnya pada saat kita isi bensin di SPBU, itu selalu berkata apa? Mulai dari nol. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini begitu luar biasa, begitu indah apabila kita baca. Dan memberikan suatu pengertian yang sangat luas. Artinya ada dua dimensi di dalam kehidupan ini pada saat kita membaca ayat ini. Yang pertama saat kita ada di dunia. Nah, contoh-contohnya tadi saya sudah sampaikan, yang berharga, berbahagia. Kemudian yang kedua adalah saat kita meninggalkan dunia ini. Nah, saat di dunia, Yesus katakan, "Akulah jalan." Sahabat LTVC pernah nyasar enggak? Saya pernah, sahabat LTVC. Saya pernah 2 kali nyasar. Enggak jauh-jauh. Pertama kali itu saya nyasar itu waktu ke arah puncak. Jadi malam udah jam-jam 11 itu karena gelap, tempat villa yang kami nginep itu berada di dalam hutan lindung. Sehingga kami ke sana itu sudah gelap, jalan sangat sulit untuk dikenali karena gelap. Saya nyasar bersama istri, bersama teman kami juga jadi wah kemana ya kita harus pergi. Kita masuk ke dalam tidak ketemu, belok kiri nggak ketemu, belok kanan nggak ketemu. Nyasar. Dan itu membuat kami gelisah. Dan pada saat di tengah hutan itu handphone tidak bisa berfungsi karena tidak terdeteksi signal. Kami tidak bisa menelepon teman yang ada di villa, minta mereka keluar menjemput kami. Akhirnya apa? Kami harus kembali keluar ke jalan yang ke depan tadi di mana kami masuk dan meminta kita dikawal untuk sampai kepada villa yang kami tuju. Nah, Yesus katakan akulah jalan. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Yesus di dalam hidup ini baik di dunia maupun nanti setelahnya. Yesus yang memberikan kita tuntunan hidup kita. Nah, yang kedua saya nyasar memakai petunjuk GPS waktu itu. Saya mencari satu air terjun bersama teman-teman, bersama istri. Akhirnya kami masuk di satu jalan yang sempit, yang hanya muat satu mobil, tidak bisa putar balik. Kami sudah bingung mau muternya di mana. Dan singkat cerita kami maju dan di benak saya sudah mengatakan, ini kalau ketemu mobil di depan kita sama-sama mundur ini. Entah mundurnya sampai di mana. Nah, itulah kalau kita nyasar. Sahabat LTVC, apabila ada Tuhan sebagai penuntun di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, kita akan berjalan di jalan yang benar dan kita tidak akan nyasar. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, dan hal kedua yang dikatakan di dunia ini adalah kebenaran. Ya, selain akulah jalan, Yesus katakan, aku juga adalah kebenaran. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 8 ayat 32 berkata, kebenaran itu memerdekakan kita. Pada saat kita bertemu dengan Yesus, maka Yesus itu akan membuat kita merdeka. Kita akan dibebaskan. Yang terikat akan lepas, yang terbelenggu akan putus. Kita akan benar-benar menjadi manusia yang baru pada saat kita ketemu Yesus. Dan setelah itu, Yesus katakan apa?
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, tentunya pada saat kita kembali ke surga juga kita melalui Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sahabat LTVC, apa yang paling berharga dan bahagia di dalam hidup ini? Yang paling berharga dan berbahagia di dalam hidup ini adalah pada saat kita menemukan keselamatan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada jaminan hidup di bumi dan di sorga. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sahabat LTVC, ini sangat luar biasa ayat-ayat ini yang kita baca tadi. Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran, ya. Artinya Tuhan yang menuntun kita di bumi ini sampai di surga. Dan Tuhan menyediakan tempat tinggal bagi kita nantinya di surga. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, burung saja dipelihara, apalagi kita manusia ciptaannya. Yang paling berharga di matanya. Tentu kita dikasihi dan kita akan dijaga dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk melawan Tuhan, ya, dan meninggalkan Tuhan. Pada saat mereka minta ampun dan kembali kepada Tuhan, maka Tuhan dengan tangan terbuka menerima mereka. Betapa baiknya Tuhan kita. Pada saat kita datang meminta ampun atas kesalahan kita, maka Tuhan akan menerima kembali. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata begini, kita harus mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Artinya kita bisa memulai dan kita bisa mengakhiri. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hal yang paling berharga dan berbahagia. Oleh sebab itu kita harus mengerjakan keselamatan itu. Dalam prakteknya sahabat LTVC banyak orang berjalan hanya setengah jalan, kemudian tidak mengakhiri pertandingannya dengan baik, artinya setengah jalan meninggalkan Tuhan. Sayang sekali, padahal ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dari saat kita bertemu dengan Tuhan, kemudian sampai akhirnya itu ada jaminannya. Jangan sampai kita tidak menyelesaikan dengan baik, artinya kita meninggalkan keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan Yesus. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, saya pernah melayani satu keluarga yang baru kehilangan orang tuanya, artinya papanya tapi mamanya masih ada. Keluarga ini sudah menikah 59 tahun. Dan mamanya berkata begini, kenapa papa pergi nggak ajak saya? Wow, luar biasa sekali. Artinya apa? Kehidupan itu dirawat, mereka cinta Tuhan, mereka berada di dalam Tuhan, mereka jaga keselamatannya, anak-anak cucunya mereka jaga semuanya berada di dalam Tuhan. Sungguh indah keluarga ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mengakhiri pertandingan dengan baik. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, tidak ada keselamatan yang kita bisa terima. Keselamatan yang kita terima hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Luar biasa ayat ini buat kita semua. Pegang teguh keselamatan yang telah diperoleh, yang sudah Tuhan berikan kepada sahabat LTVC. Pakai keselamatan yang telah diterima untuk memuliakan nama Tuhan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, saya mengajak sahabat LTVC dan siapapun yang menyaksikan program kami pada hari ini. Bagi sahabat LTVC yang belum menemukan
keselamatan ataupun siapapun yang menonton program kami yang belum menemukan keselamatan, saya ajak semuanya. Mari terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Sehingga ada jaminan di bumi dan di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.